Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Fauzia Nuzulia, kemudian ada rekan saya Anissa Mufti Alifah dan Wiwin Triana. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proses asesmen komunitas dan konsep pemetaan komunitas. Langsung saja yang pertama yaitu definisi asesmen komunitas. Definisi asesmen komunitas yaitu suatu studi evaluatif yang menggunakan data objektif untuk menilai kondisi sosial terkini dari sebuah komunitas atau area sasaran tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan asesmen komunitas. Yang pertama, meningkatkan. Meningkatkan ini yaitu memberi umpan balik untuk meningkatkan program agar program yang terlaksana berjalan dengan sukses. Kemudian ada menginformasikan, yaitu menginformasikan tentang dampak program, yang mana memberitahu dampak apa saja yang akan terjadi setelah program terlaksana. Yang ketiga yaitu membuktikan, maksudnya yaitu menunjukkan pada berbagai elemen tentang apa yang dicapai oleh program. Yang terakhir yaitu mendukung, yaitu memberi dukungan untuk pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya yaitu proses asesmen komunitas, yang mana di sini ada 5 poin utama atau 5 langkah dalam melakukan proses asesmen komunitas. Langsung saja pada langkah yang pertama yaitu merencanakan dan mengatur. Apa saja sih yang direncanakan atau diatur dalam step ini? Yang pertama yaitu ruang lingkup asesmen, yang mana ruang lingkup asesmen ini ditentukan berdasarkan sumber dan survei terhadap daerah atau komunitas yang akan diasesmen. Nah, kemudian yang kedua itu ada perlu diatur juga jumlah peneliti yang terlibat dalam penilaian. Maksudnya yaitu di sini lembaga atau pihak mana saja yang akan terlibat dalam proses penelitian seperti nanti ketika proses pengambilan data seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu perlu juga mengatur waktu, yaitu mengestimasi waktu yang dibutuhkan proses asesmen seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada relevansi dan ketersediaan data asesmen. Nah, untuk menentukan penilaian masyarakat atau komunitas itu relevansi dan ketersediaan data asesmennya itu harus diuji sebelumnya. Itu. Proses asesmen yang kedua yaitu merancang pengumpulan data. Nah, di sini itu meliputi menentukan siapa saja yang akan mengumpulkan data, termasuk siapa saja pihak yang akan terlibat. Nah, juga metode apa yang akan digunakan dalam pengumpulan data dan bagaimana cara melaporkannya. Nah, metode pengumpulan data ini biasanya bisa melalui wawancara, telepon, percakapan langsung, focus group, dan beberapa metode yang lain. Seperti itu. Proses asesmen yang ketiga yaitu pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini berarti tinggal proses pelaksanaannya dari apa yang sudah dirancangkan pada step sebelumnya, yaitu dengan memberikan petunjuk kunci untuk melakukan penilaian masyarakat atau asesmen komunitas yang efektif. Proses asesmen komunitas yang keempat yaitu review dan analisis data. Nah, setelah melakukan pengumpulan data, maka akan diketahui dan teridentifikasi masalah apa saja dan kekuatan apa saja yang ada dalam komunitas tersebut, yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan untuk step selanjutnya. Selanjutnya yaitu proses asesmen komunitas yang terakhir atau yang kelima, yaitu membuat keputusan. Nah, setelah semua step-step dijalani, maka di situ kita sudah mengetahui permasalahan apa yang ada
menggambarkan komunitas tersebut. Community mapping atau pemetaan komunitas ialah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan meminta anggota komunitas untuk membuat mind map mengenai permasalahan yang ingin diketahui atau diangkat. Cara ini bisa membuat peneliti mengetahui masalah mana yang paling urgent dihadapi oleh komunitas tersebut. Menyadari bahwa dalam sebuah komunitas terdapat banyak karakteristik dan sifat, membuat pemetaan komunitas ini menjadi sebuah cara jitu dan efektif karena dapat melihat suatu masalah atau penyelesaian dari berbagai sudut pandang. Di sini dapat kita simpulkan bahwa dengan pemetaan komunitas ini, peneliti bisa saja dalam perjalanannya menemukan masalah yang tidak terduga, namun bagi komunitas tersebut penting untuk diselesaikan saat itu juga. Selain itu, pemetaan komunitas ini membuat peneliti bisa memandang sebuah masalah dengan berbagai sudut pandang, karena di balik komunitas tersebut terdapat orang-orang dengan latar belakang yang berbeda, latar pendidikan berbeda, usia maupun jenis kelamin yang berbeda. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.